Untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas, kita telah terhubung dengan Lukman Kim, Market Analyst Sandar Artamas Berjangka. Baik, Pak Lukman, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Kita langsung saja, emas diprediksi terus menguat tembus 1.900. Bagaimana kemudian pergerakannya hingga sore ini, Pak Lukman? Ya, untuk perdagangan emas sejauh ini dari hari kemarin memang sedikit mengalami kenaikan, walaupun tidak banyak, tapi harga mengalami rebound. Hingga sore ini harga emas diperdagangkan pada kisaran 1.880 per troy ounce, di mana potensi harga emas masih memungkinkan untuk naik lebih lanjut, setidaknya sebagaimana jumlah perkiraan sebelumnya bahwa harga emas masih mencoba untuk kembali lagi ke level 1.900-an. Oke, apakah pengetatan komoditas di Tiongkok kemudian sudah berdampak ke harga komoditas saat ini, Pak Lukman? Ya, dorongan kenaikan yang terjadi di bursa komoditas pada beberapa hari terakhir ini salah satunya dipengaruhi oleh faktor kebijakan yang dilakukan oleh China, di mana mereka melakukan sejumlah pengetatan transaksi komoditi, salah satunya berdampak terhadap Bitcoin. Nah, ini menimbulkan perpindahan arus investasi, di mana para investor yang sebelumnya mungkin banyak bertransaksi di mata uang kripto ini, kemudian mereka beralih ke emas kembali. Ya, tak heran harga emas melaju cukup kencang, naik dari level 1.700-an ke 1.800-an. Seperti apa kemudian Anda melihat persaingan emas dan juga mata uang aset hingga akhir pekan? Kalau dibandingkan dengan dagangan mata uang aset lain hingga akhir pekan nanti, saya melihat bahwa masing-masing memiliki potensi kenaikannya. Sejumlah mata uang ini memiliki potensi kenaikan disebabkan oleh melemahnya dolar, kemudian obligasi Amerika Serikat juga masih melemah, sehingga menimbulkan risk appetite di kalangan investor. Nah, ini akan memberikan dorongan positif terhadap sejumlah mata uang tersebut. Namun demikian, sejumlah pelaku pasar bisa memanfaatkan ini juga untuk mereka mengalokasikan investasinya kepada emas, walaupun risk appetite yang terjadi ini akan memberikan sentimen negatif juga terhadap harga emas, sehingga prospek kenaikan harga emas pun juga tidak sekencang mata uang tersebut. Oke, kita ke komoditas lain, Pak Lukman. Manufaktur Amerika Serikat, Eropa menguat. Bagaimana kemudian pengaruhnya bagi prospek kopi dan juga kakao? Ya, kopi dan kakao ataupun sejumlah komoditas yang sejenis seperti itu, ini mendapatkan dampak positif dari membaiknya perekonomian, baik perekonomian Amerika Serikat, Eropa, apalagi terkait dengan vaksinasi yang sudah dilakukan, di mana sejumlah negara juga sudah melakukan pembukaan kembali sejumlah lockdown-nya, sehingga mendorong aktivitas ekonomi kembali lagi untuk normal. Nah, ini menimbulkan prospek harapan bahwa permintaan atas komoditas-komoditas tersebut akan meningkat dalam beberapa waktu mendatang. Sejak Januari 2021, Pak Lukman, komoditas apa yang paling volatile hingga sore ini? Bagaimana kemudian prospeknya hingga akhir Juni 2021? Ya, hampir semua perdagangan komoditas di bursa dijangka mulai awal tahun sampai hari ini harganya memang fluktuasi. Walaupun dalam kisarannya komoditas emas adalah yang paling besar fluktuasinya. Tak heran bila minat investor terhadap komoditi ini adalah yang paling tinggi. Nah, mengenai prospek bagaimana kedepannya harga komoditi ini termasuk hingga akhir Juni nanti, saya melihat bahwa dengan tren positif yang terjadi saat ini, maka tidak ada keraguan sebetulnya bahwa harga emas akan kembali ke kisaran 1.900 secepatnya. Nah, ini yang perlu diantisipasi oleh pelaku pasar di saat harga masih merangkak dari kisaran untuk lepas dari level konsolidasinya.
Nah, ini bisa menjadi peluang positif yang baik. Oke, sebagai afirmasi Pak Lukman untuk perdagangan besok paling tidak atau sampai dengan akhir pekan, sentimen apa yang harus diwaspadai oleh pelaku pasar? Kalau untuk sentimen yang paling besar yang harus diwaspadai oleh pelaku pasar adalah dolar itu sendiri dan obligasi Amerika Serikat. Jadi sejauh mana pergerakan mereka naik turunnya berapa persen, ini akan menjadi faktor yang sangat menentukan sekali harga komoditas di akhir pekan. Terkait dengan sejumlah data ekonomi yang akan dirilis, saya kira tidak terlalu banyak signifikan, hanya bersifat mengkonfirmasi. Namun untuk minutes by minutes-nya akan lebih sensitif dengan pergerakan dolar dan yield obligasi Amerika Serikat itu sendiri. Demikian Mbak Patricia. Baik, terima kasih atas informasi dan juga analisis dari Anda. Pemirsa, demikian Lukman Kim, market analis Sandar Artapas Berjangka, sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Ya.